kamar buat H-1, jadi kemungkinan kita bakal nge-stay dulu di aula sampai peserta datang. Jadi barang-barang bakal ditaruh di aula. Nah, barang-barangnya bakal ditaruh di mana? Nanti kita bakal taruh di sisi belakang aula tuh. Yang dulu tuh jadi tempat FGD kadep-kadep. Kalau nggak salah videonya udah gue kirim di grup P3, bisa lihat langsung. Nah, buat yang hari H itu Saka, Usama sama Ale itu tuh mereka ngebarengin peserta, yaitu ikut di bis lah gitu sama beberapa anak komdis juga. Nah, gue harap banget nih buat yang hari H itu jangan sampai telat. Kalau nggak salah di BC-nya tuh wajibin buat datang jam 4 pagi. Gue harap jangan telat. Nanti pas mereka kalian udah datang, dan nanti dari Saka bakal menghubungin marketing galerinya tuh biar dibuka. Aman kan, Sak? Aman. Oke. Nanti marketing galeri dibuka, pastiin juga bagian dalamnya juga dibuka tuh, karena buat beberapa peserta yang kayaknya belum sholat subuh, bisa tuh baru datang, bisa sempetin sholat subuh dulu gitu di dalam. Dan kayaknya tempatnya bakal sedikit kotor gitu, ya nggak apa-apa lah, nggak ada waktu juga gitu buat bersihinnya. Nah, setelah itu ketika peserta udah pada datang, langsung disuruh baris lah. Udah ditentuin belum, Sak? Gimana tuh barisnya? Barisnya pokoknya paling ujung kanan itu kelompok 11, jadi paling ujung kiri yang dekat pintu keluar kelompok 1. Jadi biar kelompok 1 tuh nanti pas masuk bis duluan. Jadi kan soalnya plottingan bis itu 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Ya. Dan lah itu pokoknya. Jadi biar enggak tabrakan pas. Bisnya lu bilang nyampe jam berapa, Sak? Nyampe marketing galeri? Gua bilang jam 5 sih. Jam 5 ya? Oke. Nah, jadi habis mereka kumpul baris terus absen, langsung lah dari K3 tuh langsung mobilisasi gitu berdasarkan plottingan bisnya kayak gimana. Nih kayak gini nih, layar gue kelihatan kan ya, harusnya ya, share screen gue Kelihatan samaan. Jadi bisnya itu sendiri itu kapasitasnya harusnya 27, tapi karena ya kita harus muat-muatin lah, karena peserta aja 99 orang kan. Jadi kemungkinan satu bis itu kita paksa peserta 33 ditambah komdi sama K3, jadi satu bis 35 orang. Nah, buat plottingannya gimana? Itu bis 1 ada kelompok 1 9 orang, kelompok 2 9 orang, kelompok 3 9 orang, terus ada kelompok 4. Kelompok 4 itu ambil 6 orang aja karena nggak cukup tuh. Nah, karena nggak cukup juga, pasti nggak semua peserta duduk di kursi gitu. Pasti ada yang di bawah-bawah. Nah, yang duduk yang di bawah-bawah tuh usahain yang cowok-cowok aja. Di sini udah gua list kelompok 1 sampai 4 tuh cowoknya berapa aja. Nanti suruh mereka duduk di bawah lah gitu yang cowok-cowoknya. Untuk bis 1 itu bakal dipandu sama Saka. Terus ada bis 2. Bis 2 tuh kelompok 4 3 orang, kelompok 5 9 orang, kelompok 6 9 orang, kelompok 7 9 orang, kelompok 8 3 orang. Di sini bis 1 tuh cowoknya 11, bis 2 cowoknya 10. Untuk bis 3 itu sisanya tuh kelompok 8 ada 6 orang, kelompok 9 ambil 9 orang, kelompok 10 ambil 9 orang, kelompok 11 ambil 9 orang. Tambah kondis K3 1. Kelompok bis 2 tuh bakal dipandu sama Usama. Bis 3 bakal dipandu dipandu sama Ale.
Nah berarti bis 1 tuh cowoknya 11 orang, bis 2 cowoknya 10 orang, bis 3 cowoknya 8 orang. Nah tuh yang cowok-cowok kalau bisa langsung disuruh duduk aja lah. Jadi suruh masuk cewek duluan, nanti cowok-cowoknya baru masuk belakangan biar duduk di bawah gitu kalau misalkan nggak cukup. Nah kemarin gue juga udah survei sama Saka, kalau bisnya tuh kemungkinan nggak ada bagasi. Nggak tahu lah bis yang belum ke survei itu ada bagasinya atau enggak. Tapi kemarin di survei itu nggak ada bagasi, jadi kemungkinan barang-barangnya bakal mereka pegang sendiri-sendiri gitu. Nah, dia nambahin Jack, itu sebenarnya bisnya ada bagasinya, tapi kecil banget. Kemungkinan sih emang nggak muat buat tas, paling cuma beberapa doang mungkin. Soalnya dia kecil banget sih bagasinya. Iya. Tapi saran dari gue ya, daripada menimbulkan kecemburuan gitu, mending semua bis barang-barang dipegang sendiri-sendiri aja sama peserta. Tapi gini, kalau misalkan barang ada si di sekolah, ternyata ini sudah beberapa orang nih, dan kalau mau taruh di atas ya. Sorry suara lu putus-putus. Tes. Nih, kalau misalkan nanti ketika udah masuk semua nih, ternyata barangnya masih ada yang nggak muat nih. Berarti mau nggak mau ditaruh bagasi dong yang masih nggak muat itu. Boleh sih. Karena kan kita ngepas banget takutnya kan. Selagi bagasinya manusiawi, taruh aja lah, nggak apa-apa lah. Mas udah kondisinya begini juga kan, Ya, kalau udah mendesak, kayaknya dipakai aja sih bagasinya. Kalau udah mendesak. Harusnya barang-barang peserta aman kan ya Mi? Maksudnya dipegang sendiri-sendiri gitu, nggak terlalu banyak kan katanya? Jack. Oi. Ya kalau misalkan mau dipegang, kita malah sempit di bangkunya gitu loh. Kalau mau benar kata Saka, buat beberapa itu tuh ditaruh di bagasi, mungkin 5 orang atau 6 orang misalnya. Jadi biar nggak empet-empetan, karena setahu gue jarak kaki di bangku itu tuh space-nya nggak yang segede itu, jadi takutnya malah makin sumpek di dalam bisnya kayak gitu menurut gue. Nambahin saran gue, kan ini ada yang bawa karpet kan. Mungkin yang bawa karpet itu bisa jadi dia barangnya yang paling banyak. Mungkin kita pilihin yang bawa karpet biar bisa ditaruh bagasi mungkin ya, kalau misalkan bagasinya muat. Iya, gitu sih maksudnya. Iya, masalahnya kan kemarin kita udah sempat survei kan, bagasinya tuh benar-benar kecil banget. Iya, paling cuma muat berapa ini doang sih, Mus, bener. Iya, paling muat berapa tas doang. Itu gue lihat. Iya, muat 3 tas doang paling sih. Karena emang bener kecil sih. Paling gini sih Jack, kalau saran gue sih emang jangan dipegang masing-masing kalau barang yang gede, kecuali yang kecil-kecil tuh dipegang. Itu bisa diatur aja. Kalau dulu tuh setahu gue emang ditumpuk itu jadi satu ini tas-tasnya. Jadi kagak dipegang satu-satu, karena kalau dipegang satu-satu malah nanti sempit gitu, malah lebih sempit. Kalau gitu, setahu gue sih gitu. Ya udah. Kalau kayak gitu berarti pilih-pilihin dulu aja barang-barangnya berarti. Dari K3 juga minta bantuan sama divisi lain gitu. Kan di hari H pasti bakal banyak divisi lain juga, khususnya Komdis gitu kan. Nggak apa, minta bantuan aja buat ngambil keputusan atau bantu-bantu mindahin barang-barangnya gitu. Aman, Sak? Aman. Oke. Jadi buat alurnya
mobilisasi ke bis, dipanggilin dulu tuh per kelompok bis-bisnya. Nanti kalau udah pada gerak semua langsung ganti bis selanjutnya gitu. Nanti kalau satu bis sudah selesai ngangkut semuanya, bisa bantuin K3 yang ngurusin bis lain gitu, atau bisa minta bantu di bis lain. Nah, ketika semua udah paling saran gue buat mobilisasi ke bis ya, tunggu sampai emang benar-benar masuk dulu sih. Ya emang rencananya gitu sih, Kak. Jadi satu kelompok udah masuk semua, lanjut tuh. Ya menurut gue kayak gitu. Biar harus di jalan. Pokoknya iya kondusif. Kalau misalkan kayak 3 kelompok udah maju terus langsung dipanggilin ke yang lain, misal buat taruh di bis kedua, karena menurut gue gitu tuh jadi malah malah ketumpuk dan flow-nya malah berantakan. Jadi emang better 3 kelompok dulu naik dipastiin, dulu nanti pindah kayak gitu ke kelompok yang lainnya. Iya. Maksud gue gitu sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan waktu terbatas gitu kan, ya mau nggak mau nunggu satu bis peserta gerak dulu baru lanjut peserta bis lain gitu. Main di waktu kan kita soalnya. Betul. Iya kayak gitu. Ya. Terus ketika semua peserta udah masuk bis, udah siap berangkat, tolong K3 pastiin lagi tuh semua udah clear, peserta nggak ada yang ketinggalan, barang-barang nggak ada yang ketinggalan. Pastiin lagi penjaga marketing galerinya tuh ada gitu di situ, biar keamanannya terjaga lah gitu. Ya ini urusan Saka lah situ. Nah habis itu perjalanan terus. Nah ketika udah sampai deket-deket villa, kemarin gue ngomong sama orang villanya kalau di situ tuh bakal ada preman gitu, yang ibaratnya katanya sih pengawalan gitu katanya. Nah nanti situ bakal ada ya preman-preman lah. Biasa nanti mereka mintain duit. Nah itu nanti urusan abang villanya, gua sama Ferdi gitu. Jadi selain ada preman situ, ada gua sama Ferdi juga biar ngarahin bisnya buat ke villa. Nanti dari Saka kabarin aja gitu bisnya udah sampai mana. Nah terus ketika udah sampai di villa, langsung aja peserta dari tiap bis langsung keluar sesuai kelompoknya. Habis itu baris nanti K3 yang ada di bis tersebut langsung aja ngarahin peserta ke lapangan buat apel gitu. Dari situ pastiin lagi dari K3 buat pastiin peserta udah aman semua, nggak ada yang ketinggalan, barang-barang nggak ada yang ketinggalan. Terus setelah mobilisasi langsung persiapan tuh, peserta persiapan buat apel, baris sesuai layoutnya kayak gimana. Bentar. Nah, ini layoutnya kayak gini nih. Jadi mereka langsung baris formasi apel aja langsung biar cepet gitu kan. Nanti dari K3 ngarahin kelompok 1 sampai 4 nanti ada Saka, terus Usama sama Ale nanti langsung aja diarahin ya. Habis itu setelah itu apel dilaksanakan. Setelah apel bakal ada penyetoran barang-barang. Oh ya, selama apel kalau bisa K3 standby di situ khususnya medis, dan lakuin gitu job desk kalian. Kalau misalkan ada peserta yang ngeluh sakit atau ngeluh kenapa-napa, langsung sigap gitu, langsung
pesertanya dibantuin gitu, jangan sampai panitia dari divisi lain gitu yang gerak, nggak enak juga. Pokoknya di sini K3 standby terus lah. Nah, habis itu peserta penyetoran barang itu layoutnya kayak gini. Jadi langsung berubah layout tuh. Kelompok 1 paling kanan, kelompok 11 paling kiri. Nah, di sini K3 langsung nyiapin barang-barang yang diperluin sama Dankom. Itu ada trash bag kalau nggak salah. Nah, setelah penyetoran barang, langsung K3 mobilisasi peserta ke aula gitu. Dengan layoutnya kayak gini ketika di aula. Sama sih kurang lebih kayak pas setelah apel, kelompok 11 paling kiri, kelompok 1 paling kanan. Itu tuh berlaku buat selama di aula ya, ketika materi, makan segala macam. Gitu. Di sini ketika mobilisasi gue minta 3 orang K3 lah gitu, 1 di lapangan buat panggilin kelompoknya biar langsung diri, 1 jagain di bawah tangga, 1 lagi di dalam aulanya buat ngatur-ngatur peserta. Gua tunjuk aja langsung kali ya, siapa aja orangnya. Paling kalau yang manggil-manggilin peserta ada gua, terus gua minta ada Alkin, paling atas buat ngatur layoutnya Saka mungkin ya. Nah, setelah itu materi, terus materi. Selama materi gue minta sama gitu kayak pas apel, standby K3, lakuin job desk kalian. Gue minta di sini ada 1 orang operator gitu, nanti bakal selama materi bakal make PPT, make layar, make proyektor. Gue minta 1 orang operator. Terus ada yang oper mic, ngatur proyektor, sound dan lain-lain kalau kenapa-napa. Sama 1 medis. Langsung gue tunjuknya kali ya. Alkin. Woi, apa? Lu sama cara lu operator ya. Gua operator, ya. Aman lah. Iya, lu siapin aja laptopnya. Oke. Hmm. Laptop pakai laptop gua. Iya. Nice. Terus buat yang standby terus, oper mic, atur proyektor, sound dan lain gue tulis sama ya. Medisnya Jelita atau Ale. Nah, setelah itu tuh materi tadi, pemaparan presentasi penugasan mereka. Setelah itu ada isoma, sekaligus mereka mobilisasi buat pembagian kamar. Nah, jadi selama isoma ini tuh dari jam 11 sampai jam 1, peserta tuh diminta keluarin dulu tempat makannya. Jadi otomatis mereka makan dulu. Posisinya tuh ya kayak biasalah, berhadapan sama teman belakangnya. Terus habis makan, peserta bakal ngasih tempat makannya ke perwakilan kelompok masing-masing biar dicuciin. Nah, setelah itu peserta siap-siap buat dipanggilin per kamar-kamar mereka. Nanti mereka disuruh diri langsung menuju ke kamar. Habis itu langsung naruh barang-barang. Panggilannya per kelompok dulu ya, nanti mereka turun. Setelah mereka turun langsung dipanggil kelompok yang lain. Mereka naruh barang-barang, habis itu langsung ke masjid buat sholat zuhur. Nah, buat yang non muslim bisa langsung balik lagi ke aula. Nah, di sini gue minta buat selama
mereka mobilisasi sholat, mobilisasi ke kamar itu gue minta Usama ya. Jadi intinya di sini mereka makan dulu, barang-barang masih di situ, terus langsung mobilisasi ke kamar mereka, habis itu sholat. Nah di sini pastiin lagi mereka bawa barang-barang mereka. Buat Usama jangan cuman sekedar ngarahin mereka doang, tapi pastiin mereka di kamarnya tuh jangan lama gitu. Terus setelah itu mereka balik ke aula, habis itu materi ini orang ketiga sama juga, ada Alkin, Usama, sama medis. Terus materi lagi, terus habis itu sholat, mobilisasi sholat asar. Nah ini tuh sama kayak tadi lah kurang lebih, mereka langsung siap-siap buat mobilisasi sholat asar, habis itu balik lagi ke aula. Ini pastiin mereka nggak usah ke kamar mereka dulu ya, takutnya kelamaan gitu. Nah habis itu materi lagi, habis itu sholat maghrib. Nah yang ini tuh kurang lebih sama juga kayak tadi, mobilisasinya mereka langsung dipanggilin per kelompok buat turun mobilisasi sholat, terus balik lagi ke aula buat makan. Nah di sini perwakilan kelompoknya itu bakal bawain tempat makan mereka lagi yang udah dicuciin, nanti dikasihin lagi pas mereka udah sampai di aula. Nah habis makan tempat makan dikasih lagi tuh ke perwakilan kelompok. Kurang lebih gitu sih kalau soal mobilisasi ya, mobilisasi sholat dan makan. Jadi kalau yang awal-awal tuh mereka makan dulu, terus yang sholat maghrib tuh mereka sholat dulu, sholat maghrib, habis itu baru makan. Nah habis itu sekalian tuh sholat isya, setelah mereka makan dikasihin tempat makannya, langsung turun lagi buat mobilisasi sholat isya, habis itu balik lagi ke aula buat materi lagi. Nah habis itu ada materi lagi, materi terakhir nih kalau nggak salah nih. Nah habis itu bakal ada sesi sampling komdis dulu sebelum mereka tidur. Nah buat sesi sampling ini nggak usah ada lewat-lewatan segala kan ya Mi? Itu tergantung komdisnya kan? Jadi nanti biasanya dari komdisnya itu atur layoutnya sih, maksudnya dia mau di mana biasanya nanti dipanggilin anak samplingnya. Oke. Terus yang misalkan nggak jawaban mereka. ada. Bentar Mi. Jadi paling nanti lu koordinasi lagi sih sama Adli buat layoutnya mau kayak gimana. Jawaban benar atau Maksud salah. gue mau di lapangan apa di mana kayak gitu. Bagaimana? Oke. Nanti paling gue tanyain lagi. Setelah sesi komdis harusnya mereka kan balik lagi ke aula tuh. Nah setelah itu langsung lah mobilisasi buat balik ke kamar masing-masing buat tidur. Nah di sini pastiin lagi dari K3 semua peserta udah masuk ke kamar, khususnya Usama tuh yang jadi penanggung jawab mobilisasi, pastiin mereka nggak ada yang keluar lagi. Terus sisanya K3 di aula tuh langsung beres-beresin aja tuh aula yang bekas dipakai setelah materi. Kalau misalkan ada sampah disapu, terus bener-benerin karpet yang kelipet-lipet gitulah. Nah setelah itu gue baru dapet info dari Hilmi kalau acara malamnya tuh, sidak malamnya bakal berupa post to post. Lu bisa jelasin dulu nggak Mi gimana konsepnya Mi post to post? Ya sebenarnya kalau untuk post to post ya
ini kan emang direncanain, masih kita rencanain dulu ya, maksudnya siapa tahu aja nanti belum bisa jadi berubah juga, tapi nggak tahu juga. Tapi kita rencanainnya pas pos. Buat pos sendiri sih nanti kan emang kan dibangunin tuh. Nanti dibagi nih kelompok misalnya 1 sampai berapa, nanti ke pos berapa. Jadi nanti dibagi-bagiin kelompoknya, Jack. Ya paling kalau dari K3 sendiri nanti ya itu sih lebih kayak ya udah diarahin aja gitu. Nanti ini kelompok 1 sampai ini bantu bangunin kali ya. Iya, bangunin di awal. Mobilisasi Ya, kumpulin aja gitu buat ketiga. Mungkin ya pasti ada orangnya pasti. Itu mereka pas mereka bangun, mereka kayak kumpul dulu di satu tempat apa langsung ke pos masing-masing nih? Dikumpulin dulu ya, Ya ulah ya. Kumpulnya di lapangan sih. Masih di lapangan. Di lapangan, Jack. Kalau langsung ke pos dikumpulin dulu. Buat bridging. Biar enak. Oke, berarti dari K3 langsung disuruh baris per kelompoknya aja gitu ya. Lapangan. Paling lewatnya kayak pas awal-awal di lapangan tuh ya, pas pembagian penyetoran barang-barang. Ya bisa. Buat situasional subuh-subuh itu tergantung nanti kayak gimana, karena bisa aja ngumpulnya per departemen or per kelompok kayak gitu. Oke. Paling gitu aja. Buat dinarin aja. Departemen yang paling kanan mana, departemen yang paling kiri apa, kayak gitu, sama kelompoknya yang kanan apa, yang kiri apa. Kan kalau kelompok udah jelas kan, kalau pas awal di lapangan paling buat departemen. Sebenarnya gua enggak mah. Terus itu kan kita manggilin kereta dibangunin ya. Itu mereka bawa apa aja tuh? Apa bawa nempel doang atau bawa apa lagi? Bawa semua barang-barang yang perlu ya. pegang. Tapi bilang aja suruh bawa barang-barangnya, karena kalau misalkan tas HP itu kesadaran masing-masing sih menurut gue. Dan ya buat setiap formatur menurut gue, kalau misalkan memang udah dibangun itu dicek lagi apakah tas HP-nya dibawa atau, karena itu suatu hal yang urgent sih. Kalau misalkan paling nanti dari kalian cek juga tas HP-nya tuh udah dibawa atau belum, barang pentingnya kayak gitu. Buat barang online itu wajib selalu dipakai ya, buat di setiap event di PMON kayak gitu. Oke, berarti diingetinnya bawa barang-barangnya aja ya. Baik. Betul. Paling nanti dari K3 kalau bisa banguninnya jangan cuma satu orang, jangan cuma Usama doang, kalau bisa banyak lah gitu K3, karena bangunin Iya, menurut gue buat bangunin minta tolong formatur yang lain juga, Jack. Karena kan pasti nanti bakal bangun inti duluan ya. Nah itu menurut gue juga minta tolong ke yang lain, itu PJK ataupun ya di kalau kalian, menurut gue capek sih gitu. Karena setahu gue juga itu dia dibangunin sama di divisi kan K3 kayak gitu.
Betul. Terus setelah mereka kumpul, mereka langsung ke pos to pos ya, Mi. Nah, itu dari K3 perlu ada yang jagain atau gimana? Perlu ada yang standby? Gak apa-apa, ada standby aja. Takutnya kayak kemarin tuh kan waktu yang lu nggak tahu ya. Standby aja Jack, ketiga standby. Per pos. Masalahnya itu Putus Ra, suara lu Ra. Putus. Putus. Ya intinya kalau misalkan ketiga itu lebih ke standby di setiap pos, tapi minta tolong sama divisi lain juga buat nyebar kayak gitu. Karena kalau kalian doang nggak bisa sih, karena kan kalau misalkan udah malam tuh menurut gue semua divisi harus turun yang subuh-subuh itu buat bantu ngeliatin. orang Iya, yang iya. dia apakah Tapi kelompok yang di posisi itu yang mana, posisi yang mana itu udah ditentuin belum? Itu kayaknya sama acara deh. Acara ya? Oke, paling nanti Nanti bisa koordinasi aja Jack. Iya, nanti koordinasi lagi sama acara biar langsung plottingin aja K3 mana yang ngarahin pos ini, pos itu gitu. Sama medis kalau bisa, kalau lagi ada acara-acara kayak gini tolong standby terus. Nanti kalau misalkan ada yang sakit nanti dikasih tahu sama K3 yang jagain di masing-masing pos. Oke. Gimana, lu udah mutusin belum? Ayo. Belum dijawab, udah tidur kali mak gue. Coba lu samperin. Hah? Gak kedengaran. Bacot lah. Nah terus ya kalau udah kelar pos to pos, acara malam segala macam, langsung lah ketika udah masuk waktu subuh mereka langsung aja buat mobilisasi sholat subuh. Nah, jadi setelah sholat subuh, mereka langsung aja balik lagi ke aula buat sarapan. Oh iya, Mi, itu berarti pas pos to pos mereka udah ganti baju buat ini ya, buat simulasi aksi ya? Baju tidur mereka sih pasti. yang lain anggotanya gitu. Kemarin tuh kita Salah ganti baju dulu nih sih, lupa gua. itu doang guys. Sebenarnya bebas sih kalau buat baju sebenarnya. Kan nanti juga pasti ada waktu juga kalau misalnya dia belum mau baju ya sebelum aksi. Itu ya hari kedua emang santai juga gitu. Ya terserah, kalau emang dari malam dia udah ganti baju aksi emang nggak masalah. Iya. Ya paling iya sih bener sih. Pasti mereka bakal pakai baju yang ya baju-baju santai gitulah. Nah, habis itu mereka balik lagi ke aula buat sarapan, lewatnya sama kayak biasa. Perwakilan kelompok yang ngasih tempat makan mereka. Nah, setelah sarapan mereka bakal ada sharing session pagi-pagi.
Nah, di sini mereka langsung menuju ke lokasi sharing session masing-masing. Kalau ini sama kan ya? Maksudnya terserah dari alumni gitu kan buat lokasi-lokasinya, Mi? Iya Jack, nanti mereka aja yang ngatur tempatnya enaknya di mana. Oke. Nah, setelah itu langsung habis sharing session mereka diminta ke lapangan. Nah, ini paling dari MC lah atau dari gua gitu yang ngarahin. Langsung mereka ke lapangan buat simulasi aksi. Nah, gamesnya tuh di lapangan juga nih, Mi. Nggak ada yang di aula kan? Games orang yang ada di situ. Iya, nanti kan sebenarnya gamesnya belum dijelasin sih games apa ya. Cuman pasti di bawah sekalian habis aksi kan. Ya, kalau misalkan setelah aksi terus gamesnya di lapangan itu paling dari K3 balik lagi tuh di aula bersih-bersih segala macam. Nah, setelah games mereka bakal free time. Nah, dari K3 juga bersih-bersih diri gitu. Habis free time jatuhnya tuh mereka persiapan packing buat balik lah gitu. Habis itu persiapan pulang. Di sini mereka langsung disuruh balik lagi bawa barang-barangnya, tas segala macam ke aula. Habis itu mereka makan lagi, terus pembagian hadiah, terus persiapan sebelum pulang mereka sholat zuhur dulu. Mobilisasinya kurang lebih sama. Jadi mereka di sini tinggalinnya barang-barangnya di aula, terus mereka ke masjid sholat zuhur, habis itu balik lagi ke aula. Nah, terus habis itu mereka langsung mobilisasi ke bis. Nah, di sini mereka bakal dipanggil-panggilin lagi per kelompok bisnya buat turun. Setelah mereka turun semua, lanjut kelompok lain. Nah, nanti dipandu lah gitu ke bisnya masing-masing sama K3 yang tadi awal keberangkatan sama komdisnya. Nah, habis itu mereka pulang. Nah, buat orang yang manggil-manggilin pembagian kamar, terus mobilisasi balik ke bis paling dari gua. Oh iya, tadi lupa di-mention juga, setelah yang awal-awal tuh kan kita naruh barang di sisi belakang aula ya. Karena villanya itu ada yang make, jadi paling kita nunggu penghuni villanya keluar dulu itu sekitar jam 12-an, jam 12 siang. Paling kita nunggu ketika peserta lagi mobilisasi ke kamar masing-masing, naruh barang-barang, habis itu mereka sholat ke masjid. Nah, di situ kita langsung bantu mindahin barang dankom gitu dari aula langsung ke villa. Nah, kalau misalkan nggak keburu, paling bawa barang-barangnya turun dulu ke bawah, nanti masuk ke villanya lewat pintu yang bawah. Nah, buat kerutingan kamar panitianya sendiri, itu gua naruh nah, buat kamarnya sendiri itu kemarin gue udah survei satu villa tuh sekiranya ada 12 kamar, 6 kamar di bawah, 6 kamar di atas. Nah, buat formatur itu gue taruh kamarnya, semua formatur itu tidur di lantai yang bawah, jadi yang lantai yang atas itu buat alumni gitu. Gimana nih kalau gitu? Aman gak nih? Aman sih Jack. Sama ya. Aman. Tapi dapur kan di atas ya, Mi. Jadi kemungkinan kan dankom kalau mau ngapa-ngapain masak segala macam kan berarti berbau sama alumni kan. Aman kan gitu?
Gak apa-apa. Kata-kata susahnya depannya apaan? Ya kurang lebih paling kayak gitu sih kalau buat plotting kamar panitia. Terus sebelumnya udah ditanyain nggak soal alur plottingan segala macam? Di awal-awal kalau pas April, kalau misalkan cuaca nggak memungkinkan, paling dari K3 mutusin apel di apa namanya, di aula aja. Oh ya, pas pulang juga ada apel ya. Ya paling ngeliat kondisi cuaca dulu. Kalau misalnya memungkinkan, apel di aula. Kurang lebih gitu sih kalau soal plottingan, alur segala macam. Dari kemarin waktu udah juga sempat mau bikin plottingan kamar buat peserta. Kurang lebih kayak gini nanti gue minta paling dari K3 mau print nih buat ditempel-tempelin di kamar-kamarnya. Nah, gue pengen nanya-nanyain, tadi kan gue udah sempat ngelis barang-barang yang dipinjem sama divisi-divisi lain ya. Gue mau nanya-nanya dong, bentar, siapa aja yang bisa bawa nih? Ngeprint, siapa yang ngeprint? Game. Gue yakin. Ya, besok gua aja yang sekalian kita ngambil kan. Lu ngeprint. Iya. Oh iya, lu bisa sekalian ini nggak ngambil banner? Kapan jadinya? Nah, itu baru udah pesen semua kan, banner, sertif segala macem. Paling kalau nggak besok, Kamis sekalian ngeprint ini, ngeprint apa namanya, plottingan kamar. Bisa. Gua bakal lu lah BT. Oke, thanks you. Ya. Ngeprint baik ya. Flashback udah ada kalau nggak salah. Lakban udah ada, gunting ada, karpet di sini kan kemarin gue sempat survei aulanya tuh, bisa dibilang karpetnya kurang lebar lah gitu. Jadi paling dari kita tuh perlu nambahin karpet dari kita sendiri. Kemarin gue lihat satu di Warbis ada karpet gua. Di Warbis karpet ada berapa ya, Im? Sebenarnya ada banyak sih punyanya, di dalam ada. Jadi nggak kalau mau pakai tinggal izin doang. Boleh tapi dipakai. Boleh. Ada berapa? Soalnya butuh 3, 1 pakai karpet gua tuh, boleh. Berarti 2 lagi jadinya. 2 lagi. Bisa. Ntar gue ngomong. Oke. Banner nggak pakai, Im. Ada nggak, Im? Ada banner nggak pakai. Cuma nggak tahu gambarnya yang ditulis Pak. Berapa banner? Butuh 3. Buat apa dulu?
buat ini bro jatuhnya buat nutupin aula sisi yang sebelah kanan biar proyektor itu nggak terlalu silong. Berarti butuh gede ya? Iya, bebas sih ukurannya mah. Coba lihat, coba lihat. Tali rafia, dari HPD ini butuh tali rafia. Jel, cerita. Apa-apa tadi bisa dibaca. Itu bahasa Inggris. Lu mau beli tali rafia? Bagi Tali Rafia. Di mana? Di Ini di mana Tali Rafia? di toko plastik. Kok plastik ya? Satu aja. Usahain deh. Berapa meter? Biasanya panjang sih. Tali rafia mah dapetnya langsung. Iya, berapa meter? Gua nggak tahu aja berapa meter. Nanti gua beli panjang banget. Karena Gua tanya dulu. biasanya tali rafia tuh ngebuntel gitu. Panjangnya nggak tahu berapa. Warna? Bebas. Oke, gua beli warna pink. Asik. Respect. Banyak orang minta respect ya berbanyak juga. Terus teko minum gimana anjir? Ini dari Dankom nih. Hah? Masih? Karena bertanya lagi kan. Baru masuk. Wadah makanan. Ada yang punya wadah makanan Oh. gini nggak nih? Aku baru naik ya. Terus kebetulan boker masuk. Bro, this can just shut up. Mana ya? Nih, ada yang punya nggak? Yang plastik gini dah. Gak ada. Ah, nggak punya. Bos. Nggak ada yang gitu. Lu ada nggak, Sam? Gak ada, gua gak ada. Itu ini anjir buat jualan biasanya tuh. Iya ya, ngaco. Mau berapa za? Siap, tidak ada. Lu punya ginian nggak di rumah lu? Kagak. Yang plastik. Gak dagang apa-apa gua. Di sini ada nih Jak, cuman nggak segede itu, nggak warna putih juga, Kayak gimana anjir? kayak apa ya? Agak. Nampan Kin. Nampan yakin? Tuh segitu. Nah, apa dah? Nice banget nge, sumpah. Lu gua nobatin staf K3 terbaik. Bukan balik. Beliin gue rokok ya. Aman gila. Kin.
Ya, ada. Nampan gila. Iya, nampan. Nampan ya. Taplak Kin. Alkin punya Alkin. Nggak tahu. Kin. Wah, Alkin. Apaan sih? Gue gitu. Label nama kecil. Hah? Beli ya. Apaan? Label. Sticky note. Label nama apaan? Apa? Sticky note. Bikin. Lu ngomong yang bener dong, gua gak paham. Label nama apaan anjir? Label nama. Itu yang kayak apaan ya? Kayak buat namain buku. Yang ditempel. Iya, sticky note ditempel. Iya, itu dah. Atau Lu beli ya? yang putih. Dia yang putih. Oh. Iya. Oke, nice. Terus meja, kursi itu pakai di sono aja. Gunting udah ada. Double tip. Laptop. Selang. Nih, di sono ada selang nggak ya? Buat apa cowok? Itu aja pasti buat apa namanya? Aksi, simulasi. Mikir aja dulu kali nge. Mari kita nggak ini anjir. Dia lagi marahan sama gua. Kenapa? Gara-gara dia nanyain DP konsum, DP gaming, gua gak jawab-jawab. Terus gua chat lagi kok dibalas-balas. Gua kemarin ngechat ininya anjir. Konsol mau dibayar kan? Iya, Cok. Ya udah, tanya lagi aja coba sekali lagi. Ya ntar gua Kalau udah. dia nggak jawab, baru Ayo. cari deh siapa yang punya. Sat. Lu bawa laptop ya sama gua? Waduh, gua nitipnya ke siapa ya? Gua kan di bis, takutnya. Oh iya anjir. Oh iya ya. Di bis dir. Nah, Kin, laptop lu kan bagus, Kin. Nggak bisa. Ya, Kin. Nggak bisa itu operator. Ah? Type C doang. Mbak, ya, elah kayak type C lagi anjing. Rokok gua habis lagi. Ntar lah. Ini Saka Amin 1 ya? Hari H ya? Lupa gua. Balik bayam laptopnya butut. Ntar lah. Bisa lain gampang. Jadi sementara ini dulu dah. Oke. Ya udah kurang lebih dari gua itu dulu sih. Ada yang mau lu tanyain gak, Mi? Itu yang sertifikat siapa yang ngurus si Jack? Set Ngeprint sertifikat. si paru anjing tiba-tiba nyuruh gua lagi. Tadinya mau. Ntar dah gua chat lagi dah. Ya enggak, tanyain aja. Terus pemateri apa sertifikat pemateri nggak pakai bingkai? Mereka nggak nulis di perlengkapan. Nah, coba tanya dulu aja. Masa nggak pakai bingkai yang pemateri? Nah, kalau misalnya emang nggak ada duitnya, gampang dah nanti sama tote bagnya buat biar gampang bawanya. Ya udah. Di koordinat soalnya itu apa namanya, ya lu masa iya nggak aja sih lu masih sertifikat doang anjir. Mereka nulis gila. Kan gua udah Iya, tanyain aja ya, bisa ditanyain gitu ya, tahu aja beneran, nanti kan biar lu nanti nggak kerja 2 kali juga kalau misalnya itu. Ya udah. Ya udah, ada lagi nggak? Terus Tanyanya dulu, gua siapa tau gua lupa gua jelasin gitu. jadi gue juga, aduh ntar sama ini nih, kalau
misal lu udah buat skenario juga dah. Misalnya nih ternyata ada yang minta jemput. Minta jemput. Iya, di hari H misalnya ada yang minta jemput, misalnya siapa gitu, tiba-tiba alumni minta jemput lah. Ya dibuat aja skenario nya kalau emang bisa Itu gitu mau gini. itu jemput di mana dulu nih? Ya misalnya stasiun misalnya gitu. Dari lu dari ketiga ada menyanggupi tanggung, kalau misalnya enggak solusinya apa gitu. Anjir gopol. Soalnya takutnya ada aja alumni yang minta jemput kayak waktu kemarin. Anjing. Ferdi. Ferdi jemput. Ferdi yang jemput lah. Atau nggak lu nih? Gua. Nah, gue tahu siapa nih yang bisa jemput-jemput nih, Kin. Bullshit. Alkin. Semua Alkin aja. Alkin paling semangat gila. Aja. Parah banget nih kau lu nih. Tapi kalau misalkan pakai mobil nih, K3 nggak ada yang bisa, sorry. Nggak bisa ya. Ya udah sih naik paling motor. kasih opsi aja, paling naik motor. Gini. Iya. Kan dibuat aja. Kita kan nggak pernah tahu ya. Terus buat pembagian kamar yang cowok di Oh iya, bagian sorry. mana? Cewek bagian mana? Gue lupa jelasin. Buat pembagian kamar itu jadi kamar tuh kan dibagi dua jenis tuh ya. Ada Beli, ada Bella. Nah, Beli tuh yang kalau kalian ingat itu yang di bawah lapangan futsal tuh, yang di depan Masjid Persis. Nah, itu tuh ada 6 kamar dan itu tuh difungsikan buat kamar peserta yang cewek. Nanti plottingan siapa-siapa aja bisa lihat lah gitu di spreadsheet, nanti gue kirim lagi. Terus ada yang Bella. Nah, yang Bella itu bentar. Nih. Yang Bella nih, gue share screen. Wah lama ini cok. Sebenarnya yang Bella tuh di samping ininya, di samping yang Beli. Ini kalau view dari villa panitia nih di sini nih. Ini kamar Bella nih. Kelihatan lah gitu, pokoknya di posisinya di samping masjid. Rada jauh sih. Paling dari K3 kalau misalkan awasin gitu nggak bisa Mi. Ya kurang lebih itulah posisi kamarnya ya. Nanti kalau posisi kamar panitia karena nempelin kamar mananya ya paling nanti di hari H lah, bebas yang mana aja gitu. Ada lagi Mi? Nah itu kan nempelin. Nah apalah siapa yang bawa tuh? Apa? Itu kan nempelin. Maksudnya siapa yang siapin aja yang barang kalau buat nempel apa misalnya double tip buat kamar. Iya itu udah. Udah. Terus Apa ini? Apa nih? Sorry motong nih, gue mau nanya. Kan itu kan gue kan niatnya kan tanggal 3-nya kan cabut ya. Terus gue kebetulan bawa barang-barang banyak. Itu nanti yang bakal tanggung jawab buat megang itu ya. Enggak, jadi kan paling
dari kita semua divisi tuh nyiapin barang-barang, jadi nanti di storein di H-1. Nah nanti semua barang-barang ya bakal ditaruh di mobilnya Rido gitu. Oke. Lu ada saran gak, Jack? Ya, kan H-1 kan mau bawa barang-barang ya. Nah, terus banyak tuh yang dari Dankom bawa barang yang gede-gede. Dari lu ada saran gak buat ngangkut barang-barang mereka? Soalnya kan mereka banyak yang jauh-jauh juga ya. Dari lu ada saran gak? Barang Dankom kan bukannya sekalian tuh di mobil juga, Mi? Iya, maksudnya ngangkut dari rumah mereka masing-masing ke mobil tuh gimana gitu. Dari lu ada saran nggak? Itu Dankom lagi nanya-nanyain tuh ya. Ya iya, soalnya kan mereka bawanya banyak tuh, bingung juga bawanya gimana. Itu Atau mau disamperin itu anjir. berarti jatuhnya kayak ini ya, kayak waktu AKP ya, yang dikumpulin di rumah Rido nanti diambil-ambilin gitu. Iya, Enggak, dari Dankom ngumpulin barang-barangnya di mana dulu tuh? nah itu mereka juga masih bingung kan, karena pasti dia nentuin dulu tikumnya mau di mana biar barang-barangnya bisa dibawa. Tikumnya belum ditentuin, Cok. Nah sekalian Jack, tikum mau di mana dah? Anjing. Di mana ya? Di mana Sak menurut lu, Sak? Satu lagi saya tadi. Sama paling minta tolong buat yang bawa barang itu ditandain biar nggak nanti struktur atau cecer gitu-gitu. Oh iya. Lu foto aja. Iya, gue ditandain aja. Di mana ya? Di mana menurut lu, Sak? Tikum, Sak? Tikum apaan? H-1. Kalau kemarin lu ditanya nggak di mana? Kalau kemarin lu, Aduh, gue lupa nanya. coba tanya. Itu kayaknya di rumahnya siapa gitu ya? Kalau enggak, aduh, Apa mau di ini, di rumah Farhan? Farhan ya? Mobilnya Rido bisa nggak ke Farhan? Ya bisa pasti bisa, maksudnya Kalau misalnya tikumnya di depan marketing itu kenapa? Nggak apa-apa. Masalah apa? Susah. susah. Butuh apa ya? Butuh Oh nih, uang. lu tanya lu tanya Dankom. Yang bawaan yang paling banyak dan gede-gede siapa? Kayaknya Farhan bawa dandang aja. Bawa apa? Dandang ngapain? Anjay. Farhan dia bawa dandang tuh ya, cuman. Dandang apaan, Cok? Nah sama tadi Itu yang panci yang gede itu, kocak. itu kalau nggak coba dikoordinasi lagi. Paling sekarang buat opsi dulu, berarti buat Farhan. Kalau nggak Farhan, Rido. Kalau nggak rumah Farhan, nggak Rido. Iya, itu bisa dijadiin ini aja, maksudnya dijadiin sekalian buat tikum, buat naruh barang-barang, sama sekalian Ya. buat tikumnya. Oke, itu kan udah ada tuh opsinya, nanti tinggal dikoordinasiin lagi. Terus buat barang-barang yang gede, itu sih gue masih bingung. Kalau kemarin tadi sih gue nanya sama yang lain, Lalamove, cuman Lalamove kalau kayak gitu sayang duit. Nah, terus gue kayak seputar, ada cara lagi ya. Terus pikir, Iya. Ada lagi ya, paling nanti gue tanyain Messi dah. gue udah bilang Messi sih buat list-listin siapa barang yang bawanya banyak dan siapa aja. Nanti gue suruh koordinasi sama K3, gue bilang gitu. Siapa paling sih? Ada lagi nggak? Dari ketiga ada yang mau tanyain lagi nggak? Dari K3 ada yang bertanya nggak? Mungkin belum ngerti ya Pokoknya- alurnya. Iya, pokoknya
spreadsheet yang gua kasih, belum gua kasih ya. Gua kasih dulu dah. Pokoknya spreadsheet yang gua kasih tuh dibaca terus. Yang yang hari H datang pagi-pagi tuh ngikut bis sama peserta, dibaca benar-benar gitu spreadsheetnya biar nggak linglung. Ada yang mau nanya lagi nggak? Gue Jelita gimana? Sama ini sih. Lu Udah lanjut. ya. Kan itu MK ada yang telat ya. Iya. Nah itu kan paling dia opsinya sih tadi bilang mereka naik kereta gitu. Iya. Kalau nggak naik kereta paling Pahrul kan bawa mobil kan. Ya paling itu sih opsinya. Nanti bisa Kalau di misalkan iya. Kalau misalkan mereka naik kereta ya K3 nggak bisa jemput pakai mobil, kan orangnya banyak tuh. K3 yang nggak bisa jemput pakai mobil, paling buat mereka dari sono naik Grab sih. ya sih itu paling Iya. ngurus. Ya udah tuh paling kalau udah sih paling kalau itu sih kalau dari gue ya paling make sure aja tuh buat sama ini sih kamar dipakai H-1 yang kamar peserta ada yang ngisi ya. Terus lu mau nempelinnya kapan? Paling ya gue paling nanti pas pengunjung sana udah pada check out, langsung gue tanyain ininya si Ajoronya, si penjaganya, biar kalau misalkan gue nanya nih udah pada keluar belum. Nah di situ gue dari K3 langsung aja nempelin gitu. Nah setelah itu baru peserta mobilisasi. Oke. Berarti make sure dulu ya. Iya. Oke. Udah sih paling itu aja sama yang tadi ya apa namanya. Didat aja Jack. Tanyain aja yang HPDD gitu. Terus sama order udah semua ada yang mau minjem buat biro udah semua kan? Oh iya. Itu jadi proyektor nggak disediain kan di di aula, cuman ada sound system doang, proyektor sama layarnya nggak ada. Nah proyektor jadi minjem HMJA, udah gua isi juga tuh e-form bironya. Nanti paling gua kemarin minta tolong Bohai ngambil proyektor di Secret buat taruh di Warbis. Nanti paling sekalian tuh diambil di Warbis H-1. Sama oh iya Mi, kan jadi kita make banner kan, itu naruhnya di sebelah yang kayak biasa lah, tempat yang deket tangga itu kan, berarti madepnya. Nah sedangkan kita make proyektor, dan proyektornya tuh nggak ngarah ke layar karena layarnya nggak ada, berarti pakainya papan tulis putih tuh. Nah sedangkan papan tulis putihnya kan ketutupan sama banner ya. Dari HPD gimana gitu? Nah iya ya. Lu sebenarnya nggak kemarin tuh bannernya taruh di mana? Kemarin. Gue lupa gue kayaknya dah. Nah itu apa mau posisi bannernya diubah? Kalau nggak posisi banner aja yang diubah nih, biar kita nggak usah ngubah-ngubah. Ya paling kalau kayak gitu di sebelah ini sisi kirinya. Jadi di sisi kiri kalau ngubah lagi tuh buat kalau misalnya ada proyektor. Saran gue sih gitu, karena ya daripada ribet-ribet lagi kita nyingkirin gitu, cuma mau lihat view doang, mending bannernya coba atur lagi biar nanti lu bisa pakai proyektor, karena kan intinya kacamata
Nggak, intinya kan Apa sih? proyektornya kan yang buat materi. Iya. Oh iya, sama ini gue lupa, yang buat yang HMJ itu tuh apa, bendera HMJ ya. Itu bisa aja dipasang gitu. Itu perlu dibawa juga kayak gitu-gitu. Kenapa? Nah, bendera-benderaan. Setahu gua pakai aja sih. Nah, itu di mana tuh naruhnya? Nah itu gua nggak tahu. Coba tanya yang kemarin nakar tuh. Sebut aja emang nggak dipakai. Mending lu tanya gede. Apaan? Bendera. Ya nanti gua tanyain dah. Lagi nggak? Terus udah sih dari gua, udah sih. Apa ya, gue takut ada yang kurang anjir ya, belum dibahas. Gue juga tahu nggak kepikiran. Dari ketiga ada yang mau nanya lagi ya, biar gue mikir dulu anjir. Apa lagi ya? Abang-abang nggak bakal mau bawa itu nih sumpah. Apa ya? Apalagi ya? Sorry ya. Ada lagi ya, Jack? Apa ya? Berarti yang Iya, kalau masuk peserta udah tahu kan maksudnya masuk aulanya kayak apa namanya, lewat mana gitu. Kasih tahu aja. Itu kemarin gimana Sak? Tangga yang mana Sak? Lupa gua. Tangga yang ini kan kayak tahun lalu kan, tangga yang lapangan, samping lapangan. Nah itu Ya itu tangga lapangan ya, iya benar. jadi pakai di situ ya. Iya. Buat obat-obatan berarti udah aman semua ya. Obat-obatan aman, oh iya. Gue udah ngelis juga ini beberapa obat-obatannya. Itu kalau gue pastiin lagi nanti obat-obatannya lengkap semua. Tapi harusnya udah aman sih. Kemarin habis berapa yang modul udah gue isi lagi. Oke. Lagi. Ya udah, paling udah sih kalau dari gue ya. Paling kalau misalnya nanti lu pada kepikiran bisa di obrol gitu di grup, terus bisa. Jadi kan besok kan ada lusa ya, Kamis. Terus kan ada pleno tuh. Bisa aja nanti bisa juga sebagai apa ya kan, nanti ngejelasin ke yang lain kayak gitu. Terus, sama usahain kan K3 kan bersinggungan gitu sama divisi lain ya, mau APD, acara, komdis sekalipun itu juga pasti kan bersinggungan. Nah itu tuh ya sering-sering koordinasi aja gitu, sering-sering tanyain. Kalau emang kan di RD tuh ada misalnya bersinggungan sama ini, tanyain. Jadi biar nggak miss aja sih, nggak miskom aja, nggak miskom, sama biar sama-sama enak gitu. Terus sama tadi tuh kan udah dibagi-bagiin juga ya jobdesk-nya. Ya itu bisa dijalanin lah gitu, dijalanin jobdesknya. Sama tadi kan udah juga tuh pembagian yang bawa ini, yang ini. Nah itu juga bisa dibawa juga gitu. Terus terkait apa namanya yang tadi jelita ya, pokoknya pagi udah ada jawabannya gitu. Soalnya ya mohon banget lah, ini kita emang lagi kekurangan banget
jadi kita bisa saling bantu aja gitu. Nah caranya kan emang udah bentar lagi, jadi minta tolong banget untuk dipersiapkan lagi gitu, dibuat di hari hanya. Udah paling itu dari gua, nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa dikomunikasikan aja gitu. Oke, makasih Mi. Paling dari gua pesan aja buat yang hari H datang, jangan telat, nggak enak sama peserta. Ingat di BC-nya datang jam 4. Terus buat apa namanya DC-nya, dress code-nya ini ya Mi, pedel ya? Berangkat Pedel ya? bukan, berangkat putih bentar gue lihat. hitam jakun, nanti pulangnya baru PDL. Sama ini sih jangan pakai baju ketat ya. Dibawa barang-barang bawaannya guys. Oh iya, sama rollan. Kabel roll itu kalau nggak salah kan per apa namanya, per divisi itu bawa kabel roll nggak sih? Iya, dari K3 bawa nggak? Bawa. Satu kotak. Nggak ada, berarti aman. Nanti notes aja Jack, bawaan divisi. Iya. Jadi hari pertama pakai baju kemeja putih, celana bahan warna hitam. Ceweknya yang hijab pakai hijab segi 4 warna hitam, yang tidak berhijab rambutnya diikat. Yang cowok rambutnya rapi, pakai sepatu pantofel. Kalau cewek boleh flat shoes, sama bawa helmet PNJ. Sama terus hari keduanya tuh pakai PDL, berarti PDL juga bawa celana bahan. Terus udah sih. Iya. Ya, pesan dari gua hari H jangan telat, gak enak sama peserta. Lakuin job desk kalian, jangan sampai job desk kalian tuh dikerjain sama divisi lain. Terus jangan lupa dibawa barang-barang yang diminta sama divisi lain. Nanti kalau misalkan kalian ada yang punya, sekiranya ada yang punya barang-barang yang di list, boleh diisi lagi gitu di grup kalau kalian punya.